Tidak hanya musikalitas, namun secara konsep, Sangkakala sangat memikirkan segala hal terkait performanya. Bagaimana sih suasana pertunjukan pertama Sangkakala di atas panggung? Di Parkir Space waktu itu personelnya kan saya sama Rudi Aceh, terus Tomo Widayat sama Acep. Dulu Acep itu dari Caroline, Tomo itu kalau Tomo bandnya waktu itu apa ya? Nudis waktu itu Tomo itu. Nah, terus kita bawain rock Indonesia karena ya memang rock Indonesia ini waktu itu memang momen pengennya cuma nostalgia gitu. Tapi justru dari titik tolak itu berangkat dari situ menjadikan Sangkakala itu mengambil pola di situ semacam itu. Karena rock Indonesia punya jargon dan punya kosakata yang sangat kuat gitu. Rock 90 itu mempunyai kosakata yang menurutku diksi yang sangat bagus kayak gitu. Ekspektasinya jadi menarik ya waktu itu. Semua yang datang pakai kostum gitu. Jadi seolah-olah dibikin nostalgia 90-an kayak gitu. Semua berdandan semacam itu. Terus yang menjadi menarik juga ada kegagapan sebenarnya menarik nih karena personel waktu itu harus ada personel yang ya karena bikin band pertama kali gitu. Sekali manggung langsung sama ternyata yang namanya Mas Tomo ini sudah sangat expert gitu sama Acep ini. Lah itu menarik itu kegagapan. Jadi kita juga bingung sama Acep waktu itu. Pokoknya break langsung interlude gini-gini. Aku sama Acep interlude itu apa? Nggak ngerti gitu. Nah itu jadi menarik. Oh ternyata jadi mereka itu sekali denger itu langsung bisa terekam gitu. Lah kalau Aceh secara skill memang dia bisa mengikuti. Lah saya ini yang menarik. Saya masih sibuk dengan bagaimana membuat panggung ini menjadi lebih hidup, tidak cuma sekedar main top 40 di kafe yang tribut seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi nah di situ juga akhirnya mulai pakai pakaian yang macam-macam itu memang dipotong lah, pakai sudah animal print lah semacam itu. Tapi secara skill musik kalau saya sangat timpang waktu itu. Jadi ya akhirnya bagaimana membuat suasana itu berkesan gitu, ambience-nya dapat gitu. Tapi secara skill saya ya sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi suasana performance, suasana ambience saat itu memang dar sekali sampai pertama itu, terus kemudian ada lagi tribut Nika Astrea sama siapa waktu itu, Lady Rocker waktu itu, tribut Lady Rocker. Nah dari titik tolak itu akhirnya merembet ke kampus, akhirnya bikin namanya Rock Siang Bolong. Nah itu titik tolaknya salah satu ownernya Parkir Space, Mas Nunung itu dari Fakultas Media Rekam memang. Jadi Sangkakala sendiri sangat paham bahwa ini orang mungkin iso didol itu nggak mungkin bisa dijual. Siapa sih yang mau ngundang kita gitu? Memang arahnya tidak ke sana gitu. Arahnya bagaimana mengakomodir kesukaan musik yang kebetulan berasal dari daerah-daerah ini terakomodir dengan baik di atas panggung. Waktu itu album juga belum terpikirkan, tapi bagaimana membuat tetap ngeband di atas, tetap ngeband, dan supaya tetap bisa ngeband ya bikin acara supaya akhirnya tetap bisa ngeband kayak gitu. Karena kita cukup sadar secara skill maupun secara skill kita nggak mungkin lah diundang ini. Performan apa sih yang ditawarkan waktu itu kayak gitu. Jadi dari manggung pertama yang di Parkir Space itu kita akhirnya manggung kedua itu Gempa. Dari setelah bikin Rock Siang Bolong terus Gempa itu kita personel udah ganti lagi karena ya terlalu mumpuni. Akhirnya Iwang waktu itu udah ganti personel, yang drummer Moki ya itu sudah daerah selatan itu sudah dibilang gema untuk rock Indonesia revival ini kayaknya mulai rame. Ada Saseni Bujang, ada band-band waktu itu yang bawain Muklis rock waktu itu. Jadi skena di selatan itu untuk rock itu jadi semakin rame lah, meramaikan belantara rock selatan. Jadi ada yang bawain Megadeth, ada yang bawain Led Zeppelin, Deep Purple lah semacam itu. Lah karena memang kita
berawal dari kampus seni ya. Kita semua basicnya dari seni rupa waktu itu, kecuali Tomo itu dari media rekam. Kita Aceh bilang, kon kalau kita bikin seperti ini kita harus nyari bener-bener personil nih, karena kalau kita setiap manggung nyari bikin personil baru repot, kita nggak maju-maju gitu. Akhirnya kita sok-sokan bikin, bukan seleksi tapi kita nyari-nyari info. Akhirnya Iqbal bisa masuk, ada lagi satu kosen anak musik gitu. Nah, menurut Aceh yang dia sangat peduli dengan skill bermusik itu, rock itu harus dikuasai oleh gitar gitu. Nah, yang menarik kita akhirnya memutuskan Iqbal waktu itu karena Iqbal ini basicnya musik tahu, standar permainan musik tahu, tapi dia mau diajak nakal gitu. Dalam artian tidak cuma sekedar membawakan lagu dan berskill selesai. Kita tidak mau, tapi dia harus bisa menginterpretasi Sangkakala versi dia gitu. Dan itu menjadi penting. Bentuk visual penampilan Sangkakala secara totalitas mengacu pada zaman keemasan glam metal era 80-an. Tidak hanya itu, dengan kesadaran penuh, mereka membuat bentuk-bentuk visual lainnya seperti banner dan percikan kembang api yang meriah. Sebagai grup musik, mereka juga pernah beberapa kali menggelar pameran yang menyajikan karya visual dan audiovisual yang mereka produksi secara sendiri. Karena kita basicnya di seni, propaganda gitu, jadi kita panggung ya bikin poster sendiri, mulai dari awal kan sudah backdrop ya sendiri kayak gitu. Terus performance, secara performer kita sangat aware di situ dan sangat ya itu goal menurut aku sendiri, itu harus diperjuangkan performance ini karena nilai tawar kita di situ gitu. Nah, nilai tawar kita adalah visual gitu. Jadi waktu itu sempat bikin istilah, bikin istilah namanya audiovisual heavy metal gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menghibur secara audio, minimal kita menghibur secara visual. Jadi wah, setiap manggung harus bawa bendera gede gitu sendiri, dipasang sendiri gitu. Dan itu cuma Sangkakala waktu itu yang kemana-mana bawa bendera ditaruh di belakangnya gitu. Kita nggak punya basic masa fans gitu, seolah kita punya masa fans yang banyak banget gitu. Terus dikasih nama Macanista, macan yang nggak pernah mapan, jadi macan yang nista gitu. Jadi kayak rijekan macan lah gitu istilahnya kayak gitu. Jadi seolah-olah kita menganalogikan orang yang nontonnya adalah masa kita gitu. Jadi kita tampak penting memang. Itu slogan yang selalu kita bawa. Akhirnya suatu saat kita saya secara pribadi diundang Biennale, Aceh juga diundang Biennale. Kita bawa konsep Sangkakala aja gitu. Nah, waktu itu akhirnya tercetus bikin mini konser Sangkakala. Waktu itu albumnya masih ada 6 lagu. 6 lagu aja, satu lagu nggak ada lirik, memang untuk intro. Nah, intro itu juga sejarahnya karena kita nggak punya sound engineering. Jadi lagu pertama itu dikosongkan. Saya melihat dari jauh gitu komposisi gitar gimana. Jadi itu masuknya ke intro. Jadi semua pada nyetem, pada main. Seolah-olah main satu lagu pertama, padahal itu sebenarnya buat cek sound. Nah, karena waktu itu band-band kelas kacangan itu nggak pernah dapat bagian cek sound. Jadi lagu pertama diisi cek sound, saya keliling lihat, wah suaranya gini. Nanti kalau udah selesai, saya masuk panggung, gitarnya kurang gini ini langsung main gitu, semacam itu. Nah, terus propaganda tetap terus. Yang kita harus punya identik itu kan, kita selalu membawa kembang api, nah, supaya seperti rockstar glam rock pada umumnya waktu itu mesti kembang api, animal print, nah kayak gitu. Kita mengadopsi bentuk visualnya, tapi kita tidak mau profesional, misalnya akhirnya dipakein remote supaya kelihatan. Nah itu enggak, akhirnya saya bawa korek gitu. Yang menjadi menarik kadang Aceh dinyalain ini nggak mau kayak gitu. Dia maunya itu kalau dinyalain pas apa gitu. Jadi dia punya wah ini pas nih gitu. Lah pas dia ini pas nih saya nggak di situ kayak gitu. Jadi nggak pernah nyambung. Tapi komunikasi di atas panggung yang verbal gitu loh. Cahaya dendang main gitu. Misalnya ini ngapain nunggu. Jadi jadi kadang kontradiktif ya. Kita jadi tampak penting, tapi hal-hal yang organik itu justru muncul gitu.
Aceh kon kamu mbok ora ndagel nek ngguri ben adike tok lek ben serius. Oh ben serius kok gitu. Nah, tapi ada aja kejadian yang bikin ya natural gitu. Waktu itu manggung di UNY. Udah pokoknya nanti kita manggung serius. Soalnya di UGM tuh bercanda gitu. Maksudnya penontonnya jadi ngeliat kita itu seolah-olah bercanda, padahal kita ya serius. Wah gimana? Oh kita paksa baru ini main baru di UNY waktu itu. Undang calon guru kalau nggak salah. Main serius. Pas mau naik stage, saya kesandung jatuh geluduk. Situ langsung ada Pak ini. Tetap gak bisa. Jadi semua jadi akhirnya kayak gitu. Jadi situasinya sangat akhirnya ya lah kita main apa adanya gitu aja lah gitu. Kita jatuh ya kayak gitu terus nggak usah pakai yang haknya tinggi-tinggi. Jadi kalau band lain cek sound itu mainin gitar, kalau saya pakai hak tinggi lari sana semari nanti karpetnya bikin kepleset nggak ya gini-gini ya kayak gitu. Jadi memang ada jajak panggung lah istilahnya, mengkondisikan panggung. Nah, terus di Biennale itu kita bikin serangkaian acara gitu. Itu dari kacamata seni rupa ya, ada workshopnya. Jadi workshop cara nonton Sangkakala. Jadi kalau nonton Sangkakala itu caranya gimana sih, semacam itu. Jadi kita bikin interaktif dengan audien gitu. Oh ternyata di situ ada hairdresser from hell. Jadi kita Aceh itu kan pintar motong rambut. Nah itu Aceh motong rambut, dibikin mulet gitu, gondrong belakang gitu. Terus kita pakai sampel orang-orang. Waktu itu Pak Ndrong itu yang parkiran depan TBY itu teman juga. Itu ayo kita potong mas, lalu potong kono asik kita acara gitu. Jadi memang kita bikin interaktif gitu. Terus selain itu attitude atribut. Jadi apa sih gitu? Itu sablonase. Terus ada workshop cara dandan. Nah itu Aceh punya buku heavy metal kayak Bible heavy metal kostum gitu. Nah itu bisa dipotong-potong gini-gini ya gitu. Terus yang ketiga bikin aksesoris. Terus yang berikutnya itu tribut atau cara memainkan lagu Sangkakala gitu. Nah ini tugasnya Iqbal karena dia bisa menggunakan partitur lah atau dan sebagainya, istilah itulah pokoknya itu. Nah itu dia memainkan gitu. Kita menyeleksi beberapa band, ada Serigala Malam, Realino Resort, waktu itu Nervous, terus apa ya pokoknya ada, kita memilih 5 band karena lagu kita cuma 5 waktu itu. Oh ada 6 atau 6 gitu. Nah, terus itu direkam live. Itu inisiasi dari Wardrobe. Bagaimana kenapa live waktu itu kita sebenarnya tidak terlalu paham karena live itu berantakan gitu. Sampai ada satu lagu Kansas itu, wah itu nggak dimasukin dalam EP itu karena wah suara saya kemana, gitarnya kemana, stemanya wah asik pokoknya sebenarnya. Nah ternyata ya gua kan tahu sendiri ya, kelasnya ya kelas suhu kayak gitu. Dia punya cara sendiri untuk ini Sangkakala ini punya nilai tawar apa gitu. Kira-kira semacam itu, makanya akhirnya live gitu. Dia punya metode bagaimana ketika orang mendengarkan Sangkakala itu tidak kecewa ketika melihat live-nya gitu. Makanya akhirnya kemasan albumnya EP itu live waktu itu.